Bisa mikir aku nggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi kita di podcast Cahaya Iman. Di tengah hiruk pikuk dunia yang serba cepat, terkadang kita lupa untuk berhenti sejenak memikirkan bagaimana kondisi pendidikan kita saat ini. Di podcast kali ini kita kedatangan narasumber kita jauh-jauh dari Sumatera. Beliau juga teman semester 1 saya saat ini yang kuliah di Steno. Kita akan bahas bagaimana kondisi pendidikan kita saat ini. Oke. Bagaimana kabarnya Mas Nasai? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kemarin ikut PBAK nggak Mas? Oh, enggak Mas. Kebetulan pas kemarin ada halangan. Halangan apa? Ya, termasuk biaya lah satu. Biaya pendaftarannya kan agak lama. Jadi PBAK salah satunya. Biaya pendaftaran agak lama maksudnya? Kan kemarin saya mendaftar itu belum full. Pembayarannya juga pas mau masuk gitu. Jadi kan syarat PBAK 1 biar bisa masuk harus bayar UKT di awal dulu. Saya belum bayar. Masnya belum lunas. Oh. Jadi pas udah mau lunasin, PBAK udah mulai dulu kan? Udah tutup. Udah tutup malahan. Jadi udahlah nggak ikut. Berarti nanti di semester 3 yang nanti mana ada penerimaan mahasiswa baru, berarti Masnya mau gak mau ikut PBAK gitu juga dong? Iya. Nah, yang disaranin juga kan kalau udah tutup Mas biasanya tahun depan. Oh, tahun depan. Gimana kondisi Sumatera sekarang Mas? Iya. Nah, yang disaranin juga kan kalau udah tutup Mas biasanya tahun depan. Oh, tahun depan. Gimana kondisi Sumatera sekarang Mas? Udah mau kuliah atau gimana? Kemarin saya dengar-dengar lagi habis kena banjir. Oh, ya alhamdulillah sih kondisi daerah kampung saya nggak terlalu parah, tapi Kamu Mas kena juga? kena tapi daerah persawahan. Jadi Banjir gitu. oh, Kalau alhamdulillah perkampungan aman. perkampungan di tempat Mas aman. Aman. Daerah mana itu? Daerah Mandailing Natal. Mandailing Natal. Mandailing Natal. Ya. Itu desa atau Kabupaten, disingkat Madinah biasanya. Oh, kabupaten Mas aman ya? Ya, alhamdulillah. Tapi nggak semua. Oh. Yang daerah Julu ya, kalau bahasa kami Julu. Kalau di sini agak daerah pegunungan, nah itu Oh iya. rata-rata kena Rata-rata kena. longsor. Oh longsor. Ya, banjir. Bukan dulu dengan kayak yang kayak di video-video. Ya, iya bukan. Ya oke. Oke Mas, kita di video kali ini bakal ulik sedikit soal pendidikan ya. Mungkin kita bisa juga kaitin masalah tadi ya, yang kan kemarin tuh di medsos rame ya. Ini apa? Ya kalau kata orang pemerintah kan bilang ini banjir yang kemarin di tempat-tempat yang di Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat ya. Iya. Itu kan banjir katanya karena cuaca lagi ekstrim kan. Iya. Tapi coba kalau kita analogikan secara sederhana ya. Kalau nggak mungkin kan kalau misalkan hutan itu nggak gundul, hutan itu ada, dia curah hujannya lebat, nggak mungkin kan banjirnya separah itu gitu. Bahkan banjirnya kemarin bawa kayu, kok ini gede-gede itu. Rapi lagi Mas. Rapi, potongan kayunya rapi lagi. Ada lagi tandanya. Ada tandanya, ada nomor-nomornya gitu. Kalau kata mereka katanya itu pohon tumbang sendiri, pohon tumbang serapi tadi nomornya lagi. Iya. Jadi mungkin jadi perhatian kita yaitu kenapa bisa sampai terjadi seperti itu. Saya ingat pidatonya Pak Prabowo pas ada beberapa bulan lalu bilang kita pokoknya tanam sawit, gak usah takut tuh yang namanya deforestation gitu. Gak usah takut, sawit sama-sama pohon, sama-sama punya daun gitu katanya. Padahal kalau kita belajar dari SD, saya dulu tuh pernah belajar di SD ya. Di SD tuh kalau ada tipe tanaman tuh katanya yang akarnya serabut, ada yang akarnya tunggang ya. Ini
eh, apa namanya, daerah-daerah yang pegunungan. Sumatera kan termasuk daerah yang pegunungan, yang situ tanahnya aja itu rawan ya, tanah gambut. Itu butuh akar-akar yang kuat ya, akar tunggang itu, pepohonan yang beril pohon ya, pohon hutan. Sedangkan sawit kalau kita tahu kan itu akarnya sabut gitu ya. Iya. Mereka nggak terlalu kuat untuk nahan tanah kalau diguyur air hujan yang lebat. Gitu. Nah kalau menurut Mas gimana? Kenapa kok apa namanya bisa apa namanya gini aja? Apa kritik Mas terhadap pidato Pak Prabowo kemarin? Ada kritik nggak Mas itu yang mungkin bisa disampaikan di podcast kita sebelum kita nanti masuk ke dunia pendidikan? Ya kalau kritik saya sih, menurut pandangan saya ya, sebenarnya kondisi Indonesia sekarang ini gimana? Kalau menurut kami secara pribadi yang korban, pemerintah itu kurang adil gitu. Kurang adil. Ya kenapa? Karena mengapa saya bilang kurang adil? Karena semua memang betul lah. Memang di Sumatera memang alamnya itu masih bagus. Nah, baik dari emas, hutan, bahkan gas juga banyak di sana. Oh, sumber alamnya sebanyak ya. Ya. Tapi pertanyaan saya itu kenapa ya kok di Sumatera itu nggak bisa dibikin jadi kayak di pusat gitu ya? Oh, sumber alamnya banyak dimanfaatkan, tapi kok nggak bisa jadi pusat perhatian? Maksudnya kan harusnya jika memang di sana banyak sumber daya alamnya, jadi tempat apa ya namanya, sumber utama negara ini kan harusnya akses itu kan harus dimudahkan gitu, diurus jalannya biar gimana bagus. Jalan di sana susah tuh Mas. Ya, tapi nggak tahu sih kan karena dari permintaan atau dari mana nggak tahu. Dari lingkungannya juga, dari sumber daya, ya gimana ya? Menurut saya sih, jadi yang menjadi problem utama yang mungkin ini sebenarnya pemerintah tuh harus perhatikan itu apa Mas? Cara mengelolanya kah, atau seharusnya misalnya tadi kan Mas bilang harusnya nih Sumatera kan punya banyak sumber daya alamnya banyak gitu, Iya. SDA-nya banyak. Iya. Tapi kok kenapa malah tempat provinsi Sumatera itu sendiri fasilitasnya, aksesnya itu nggak diprioritaskan gitu ya? Iya. Ya kan satu kan Kita tag Bahlil ya. Enggak bercanda. Oke, kita lanjut ke dunia pendidikan coba ya. Nah, kalau menurut saya sendiri ini mungkin ada sedikit kaitannya sama dunia pendidikan. Maksudnya saya sempat terpikir ya, kok bisa sekelas presiden itu tidak terpikirkan sama pelajaran SD yang tadi saya sebutkan itu. Saya sebenarnya agak bingung juga ya. Nah, kalau menurut saya pribadi, kemarin saya ada lihat itu ya di Instagram, di IG, lihat di reelnya itu, sekarang tuh siswa-siswa udah miris, mereka tuh berani ngelawan guru. Kemarin saya ada lihat postingan murid berani ngerokok depan guru, kayak gini kakinya di depan guru, di sampingnya gurunya duduk diem, nggak berani ngelawan, dia baca buku gitu doang. Siswanya gini sambil ngerokok. Kalau menurut saya adab siswa kepada guru itu udah sangat minim sekali. Yang itu jadi tanda kalau pendidikan kita di Indonesia ini udah sangat-sangat jelek, sangat-sangat rapuh sekali. Bagaimana menurut Mas kok bisa terjadi fenomena seperti itu di pendidikan kita? ya menurut saya sih mengapa banyak terjadi ya di generasi muda kita sekarang yang Kurang beradab gitu, kurang berkarakter gitu, beradab gitu ya. Ya mungkin salah satunya
dikarenakan faktor ya bisa jadi apa ya coba ya, Mungkin karena faktor apa namanya kurangnya ketegasan dari orang tua, dari guru juga ya. Karena kemarin kan saya ada lihat apa namanya di mana ya, kalau kalau pengalaman saya dulu pas sekolah itu apa namanya, kalau saya ada masalah di sekolah, saya lapor ke orang tua, saya yang dimarahin gitu. Kalau sekarang enggak ya, sekarang tuh apa namanya, kalau apa namanya guru nyubit sedikit aja dilaporin ke orang tua, larinya ke polisi. Ini kalau menurut saya mungkin gara-gara itu, jadi kalau guru untuk tegas tuh jadi susah. Akhirnya siswa berani berbuat seperti tadi itu, rokok seperti ini, karena ya apa namanya, dari orang tua sendiri mereka nggak apa namanya, kalau anaknya curi dikit lapor, jadi akhirnya anaknya jadi semarah-marah, jadi karakternya jelek. Kalau menurut saya seperti itu, Mas. Gak bisa mikir, aku nggak tahu. Kayak tadinya, kenapa siswa sekarang kurang beradab? Ada beberapa faktor sih yang mempengaruhi. Salah satunya dari orang tua juga, dari sekolah juga. Kalau dari orang tua gimana, Mas? Kalau dari orang tua sekarang ini kebanyakan terlalu memanjakan anak ya, bisa bilang memanjakan. Tapi nggak semua sih. Ya. Tapi di balik orang tua yang memanjakan itu, mereka nggak tahu juga sifat asli anak mereka bagaimana gitu. Ya. Misalkan anaknya kasus di sekolah, terus gurunya menghukum mereka, terus tahu-tahunya anaknya ngelapor ke orang tua nggak cari tahu dulu ya kenapa anaknya kok kena kasus apa, nggak cari tahu dulu kenapa anaknya dihukum. Taunya anaknya dihukum gitu. Salah satunya itu karena orang tua, walaupun orang tua sekarang ya memang nggak semua orang tua sih kan nggak mau ya kalau anaknya sendiri itu dihukum gitu, atau dia tahu anaknya itu nggak nyaman gitu di sekolah ya. Tapi kan karena dia nggak sesuai, nggak menuruti aturan, ya itu harus dihukum. Karena kebanyakan orang tua sekarang itu menormalisasikan namanya Guru nggak boleh mukul. Tapi kita kembali ya, pendidikan sekarang ke zaman dahulu ya. Zaman dulu itu nggak usah jauh-jauh ya, masa orang tua Zaman kita kecil. Kita kecil aja, nggak usah orang tua. Kita kecil aja itu pas SD itu kalau terlambat itu dihukum. Saya masih pernah ya terlambat gara-gara acara sore, acara perayaan lah. Ada acara di sekolah kan? Acara masyarakat, tapi saya ikut. Terus terlambat masuk sekolah. Ya tahu lah kan, acara malam kan anak-anak kalau ikut. Pulangnya jadi paginya ngantuk, terus telat, terus kesiangan gitu. Pas masuk itu ya memang terlambatnya nggak lama sih, adalah kira-kira 1/4 jam ya. Walaupun dibilang itu ya wajar lah, kan ada acara gitu ya. Tapi guru tetap ngasih hukuman biar nggak terlalu dibiasain gitu. Biar nggak dibiasain. Tapi nggak terlalu berat. Cuman dipukul pakai apa ya, kayu cuma dipukul pakai garis. Garis lor ya namanya. Penggaris panjang yang dari kayu itu kan. Dipukul betis tapi nggak kuat sampai patah aja. Itu kalau apa namanya diterapin ke anak-anak sekarang, mungkin orang tuanya udah keluar marah-marah ke gurunya ya. Oke. Jadi emang sekarang nih, kalau tadi orang tua
mungkin ada beberapa ya yang kenapa anaknya bisa jadi berani lawan guru, berani ngebangkang ke guru karena orang tuanya ngedidiknya dari sana terlalu dimanjain gitu ya, terlalu dibelain, jadi akhirnya anaknya merasa dia harus diprioritaskan. Dan satu juga dari faktor orang tua, anak ya, orang tua sekarang itu terlalu tidak yakin gimana ya. Jika kita sudah mengamanahkan anak kita kepada guru, ya tentu kan harus kita tanya yang kita amanahkan kenapa gitu ya. Harusnya jangan asal dengar-dengar dari dia sendiri dari orang lain gitu. Ya. Terus main hakim sendiri ya. Ya, apalagi betul. karena ada undang-undang sekarang ya. Jadi guru itu agak sulit gitu untuk memberi ketegasan itu untuk memperkuat karakter ya. Jadi kayak ibaratnya saya menyalahkan anak saya ke sekolah ini dan saya udah percayakan ke dia, ke guru ini. Tapi ketika sedang proses belajar mengajar dijalankan, tiba-tiba ada kendala anak saya dihukum, malah saya nggak terima sama guru itu, padahal tadi di awal saya percaya sama dia. Itu malah justru lucu ya di situ ya, orang tua kayak gitu lucu ya. Ya. Soal nanti misalkan ternyata sekolah itu kurang berkualitas, ya berarti salah kita kan sebagai orang tua, harusnya bukan nggak perlu sebegitunya menyalahkan gitu ya, harusnya tetap ada introspeksi diri gitu ya. Dan satu juga faktornya kan selain dari orang tua itu dari sekolah. Salah satunya sekolah itu kita harus pandai memilah gitu kan. Karena sekarang nggak semua sekolah itu bisa menjamin. Bukan cuma menjamin. Rata-rata itu sekolah sekarang bukan tujuannya untuk membentuk generasi muda yang berkarakter, yang berilmu, bukan. Tapi hanya sekedar mengajar. Terus ada lagi yang paling gimana ya, memprioritaskan itu guru itu cuman kerja mengajar gitu. Kalau udah selesai jobnya udah gitu kan. Udah. Memang sih kita sebagai guru ini nggak boleh berpikir ya, misalnya kita ngajar, kita harus bisa murid ini pandai begini. Kita nggak harus seperti itu. Kita sebagai guru ini harus mengajar sesuai yang kita ajarkan, kemampuan kita. Jika dia tidak bisa menyinkronkan jika dia tidak bisa menanggapi, kita ulang lagi ya. Walaupun nggak kita ulang, ya bagaimana kita bilang ke orang tuanya gitu. Dari sudut pandang guru dan sekolah itu untuk mendidik anak, misalkan dia enggak langsung paham nggak masalah gitu, yang penting diajarkan saja dulu. Dia belum paham diulangi lagi gitu ya. Emang harus sabar ya. Okay. Karena guru ini bukan cuma sekedar profesi gitu. Guru ini gimana ya? Di balik seorang guru ini kalau niatnya bagus itu dunia akhiratnya dapat gitu. Bukan cuma dunianya aja. Tapi rata-rata sekarang itu guru ya bukan untuk menyinggung guru ya. Karena yang ada beberapa guru yang seperti itu. Ada beberapa. Saya tanya, Pak, kok gini-gini? Ya kan tadi udah gitu, misal ditanya, Pak. Ketika dulu jadi siswa pas Mas Ai bertanya, Bisa. kata Bapak, kan tadi udah dijelasin. Harusnya kan nggak gitu. Harusnya dijawab aja gitu ya. Murid udah mau bertanya. Iya. Gitu. Oke, ya benar. Oke, ada nggak pesan untuk untuk generasi sekarang lah, yang mungkin ya untuk siswa-siswa sekarang, biar mereka ini nggak terlalu manja, biar mereka ini nggak semena-mena lah, gitu. Pesan sih untuk siswa, untuk orang tua, terkhususnya untuk orang tua ya. Orang tua, kita sebagai orang tua itu harus pandai. Namanya orang tua ya. Yang paling utama itu satu, buat kita memang dengan anaknya perlu. Terus di dalam mendidik karakter itu kita juga perlu Mengkeraskan. Keras. Jangan terlalu manja lah gitu namanya. Perlu sikap tegas dan keras juga ya. Tapi jangan sampai bikin trauma, berefek ke
mental si anak itu. Ya di sekolah juga kita harus memilih ya sekolah yang bagus bagaimana gitu. Oke, ya. Karena nggak semua sekarang kayak gitu yang tujuannya untuk mendidik karakter, yang generasi yang berkarakter dan berilmu, nggak semua. Oke, berarti untuk orang tua emang jangan terlalu memanjakan anak, harus punya sifat tegas juga. Iya. Terus kalau milih sekolah itu juga harus pintar gitu ya. Jangan asal pilih sekolah, jangan asal masukin sekolah, jangan asal-asalan masukin anak ke sekolah gitu ya. Harus Iya. dipilih benar-benar biar nanti ketika dimasukkan sekolah itu anak itu benar dididik oleh guru yang benar-benar ngedidik juga gitu ya. Oke. Dan pesan untuk murid atau anaknya gitu, saya juga sebagai siswa ya, Ya. kalau orang tua saya bilangnya, kami ini sekolah bukan supaya bisa, bukan untuk bisa setelah lulus mencari kerja, bukan. Nah, jadi simpulannya pesan untuk siswa itu jangan berpatokan kepada sekolah karena untuk dapat kerja. Ya, karena sekolah ini tujuannya bukan untuk mencari pekerja, tapi untuk mendidik generasi karakter generasi kita menjadi karakter yang berilmu dan beradab. Karena dengan ilmu dan adab itu juga kita gimana? Mungkin bisa nanti kedepannya bakal punya peluang kerjaan juga ya gitu. Banyak yang yakin kepada kita gitu. Oke, betul. Nah, terus ya satu sih, kita kalau sekolah itu jangan terlalu apa mas? Terlalu apa namanya? Kalau dihukum lapor orang tua gitu kan, cengeng, takut dimarahin. Nanti dikatanya yang tadi ya, kita jangan dulu. Dari sini aja nanti dimulai. Gimana ya mas? Apa cuy? Terlalu apa? Terlalu cengeng, manja, terlalu apa namanya? Mau enaknya doang, nggak mau susah. Dimarahin dikit nangis. Ini. Untuk siswa ya, menurut saya itu untuk siswa ya, kita itu belajar harus bisa, harus tahan yang namanya kesusahan gitu ya. Karena yang kita lihat sekarang itu orang-orang yang sukses itu, orang-orang yang maju, yang mereka semua biasa kita kenal itu enggak sukses sekolah langsung itu gitu ya? enggak sukses langsung. Sekolah itu ada prosesnya. Mulai dari faktor mereka susah-susah dulu, mereka belajar ekonomi, susah. baik dari faktornya belajarnya, bahkan ada guru saya itu belajarnya itu dibilang belajar ya bukan manusia, dibilang tapi manusia ya, gimana bilang sekolah pas belajar itu menuntut ilmu, kurangnya tidurnya kurang gitu, makannya kurang ya. Ya. Sebelum jadi orang sukses udah ngalamin yang namanya penderitaan gitu. Karena kan rata-rata orang dibalik kesuksesan seseorang itu bukan dari kesenangannya, tapi karena kesusahan. Tidak ada kesuksesan yang instan. Tidak ada kesuksesan yang instan, tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tanpa mengalami yang namanya rasa susah itu ya. Oke, mungkin cukup sekian ya. Terima kasih Mas Nasai telah membersama kami di podcast kita kali ini. Oke, buat teman-teman juga mungkin itu sharing dari kami di podcast kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di
video selanjutnya. See you next time.